Dan kita kembali bergabung bersama saya Ahmad Murodi dan juga Bung Sofyan Syafril. Dan pertandingan antara UPH melawan UEU akan segera dimulai. Namun sebelumnya kita langsung ke lapangan untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Demikian pemirsa lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kedua tim saat ini saling bersalaman di tengah lapangan. Bung Sofyan, ini adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Tentu saja final putra UPH melawan Universitas Esa Unggul. Bagaimana Anda melihat bertemunya kedua tim ini di final? Oke, yang pertama saya ingin menyoroti UPH. Ini tim wah menurut saya ya. Wah ya. Kalau begitu langsung kita bahas ininya saja ya. Starting line-up-nya kita bahas. Ada Hans Abraham di shooting guard, kemudian Edi Hidayat point guard, Papin Nadabdab di small forward, Jonathan Hurst di power forward, dan Kristianto Halim di center. Ada yang menarik perhatian Anda? Dari komposisi ini saya melihat di sini ada Papin sang kapten. Iya. Dia pemain yang meledak-ledak. Artinya apa nih, meledak-ledak emosi atau memang powernya bagus, speednya bagus, dia berani benturan gitu ya dengan wajar pemain makanya yang lebih besar. Dipilih sebagai kapten. Betul. Gitu ya. Terus di sini ada Kristianto Halim, Chris ya. Ini center dengan tinggi 2 meter. Jadi 2 meter. sangat membantu dalam menyerang maupun bertahan. Defensive rebound maupun kokoh di bawah ring ya. Ring. Dan ada juga yang menarik, ada Jonathan Hurst. Betul. Dari Amerika Serikat ya. Betul sekali. Ada komentar tentang Jonathan Hurst ini? Jonathan Hurst ini saya lihat ini pemain tenang sekali ya. Dia ketika saya sering lihat dia di trash talk sama musuh dengan lawan, dia cuek. Saya nggak ngerti apa karena dia nggak ngerti mungkin yang diomongin, jadi dia cuek-cuek aja. Memang pembawaannya begitu, tapi ini pemain cool sekali ya, bagus. Sekarang kita bahas Universitas Esa Unggul, The Swans ya Bung. Betul. Ini yang menarik perhatian saya adalah memainkan 2 center sekaligus Bung. Kalau kita lihat Budianto dan Akbar Lutfi di sini tertulis posisinya center, tapi mungkin salah satu dipasang sebagai power forward kali ya. Ya, yang saya suka dari Esa Unggul ini dia memiliki energi yang meledak-ledak ya. Dia ini kemarin mengalahkan Perbanas di luar dugaan. Dia juga pernah di playoff season 1-5 kemarin dia mengalahkan Ubaya yang notabene tim kuat peraih juara. Mereka kalahkan lewat overtime. Jadi tim ini sangat punya potensi untuk membuat kejutan lagi di game kali ini. Dream final juga sebetulnya ya. Betul. Ya, pemirsa, pertandingan dimulai. Papin Nadabdab baru saja melakukan shooting namun masih gagal. Ini pertandingan antara elang melawan angsa, Bang. Betul sekali. Sama-sama jenis burung. Jadi ini ya, unggas. Iya, unggas. Pertarungan unggas. Iya. Artinya apakah
UEU akan bermain lembut seelegan angsa begitu dan kemudian UPH menyeramkan begitu seperti elang. Kita lihat saja. Memang kalau dilihat dari segi postur sangat jauh, cukup jauh, Bung. Poin pertama. Bung, ini sama juga seperti pertandingan sebelumnya antara final ya. UPH melawan Perbanas. Tampaknya juga penonton juga terlalu banyak di pihak UPH ya. Betul sekali. Yel-yel go UPH. Betul. Terus yang saya dengar mereka mendatangkan supporter dari UPH Tangerang sebanyak 3 bus. 3 bis? Iya, 3 bus. Mungkin itu sekitar 100 orang lebih, ya. Ya, kalau Anda bisa rasakan apa yang saya rasakan saat ini, pemirsa, penonton begitu bersemangat, begitu energik. Bisa kita lihat Bung Dodi ya, ketika Esa Unggul gagal syuting. Ya. Dengan enaknya mereka melakukan defensive rebound. Iya, betul. Ya. Baru saja 3 poin, Bung. 5-0 untuk sementara. Kita lihat di bawah ring, ada tiang yang menjulang. Begitu tinggi, Bung. Kristianto Halim. 3 poin barusan, Bung, dari Suwandi. Jadi kalau di Esa Unggul ini yang saya lihat dari 2 tahun ke belakang, ini ada Suwandi dan Dewa. Ya. Ini motor dari Esa Unggul. Iya. Goal getter juga ya, Bung ya. Ini Dewa yang Dewa. tadi Bung bilang. Iya, mulus sekali, Bung, masuk 5-5, Bung. Kita tentu saja berharap pertandingan akan terus seperti ini, terus ketat. Ya, Legion asing. Hurst. Enak sekali, Bung. Ya. Tanpa perlawanan di bawah ring menurut saya. Tadi ketika pemanasan saya melihat Hurst dan juga Kristianto Halim ini melakukan slam dunk, Bung. Mudah sekali ya. Mudah sekali melakukan slam dunk. Kita menantikan mereka melakukan slam dunk di pertandingan aslinya ya. Dewa. Iya, mulus sekali. 8-7. Kita lihat Dewa menjaga Papin. Ini merupakan match up yang seru. Menarik ya, Bung ya. Keras. Ya. Sementara tugas sangat berat untuk Akbar Lutfi, Bung. Betul sekali. Center dari UEU harus menjaga Kristianto Halim. (9-8) untuk sementara UPH memimpin. Iya, Suwandi. Handi, Dewa, Akbar Lutfi. Berani sekali masuk ke dalam Suwandi. Masih offensive rebound, masih gagal. Ya, Bung, Kristianto Halim. Ya, Laurentius Stephen Oy masuk menggantikan Jonathan Hurst. Papin. Jadi ketat sekali penjagaan yang dilakukan Dewa terhadap Papin. Karena emang Papin ini ketika diberi kebebasan sangat berbahaya. Bisa memberikan assist maupun poin sendiri, Bung ya. Betul sekali. Tampaknya juga masih banyak sekali penonton yang baru datang, Bung. Artinya memang terus-menerus pertandingan ini menyedot perhatian dari kedua pendukung ya. Betul. Hans Abraham, 3 angka, gagal. Ya. Betul sekali apa yang dilakukan UPH, Bung. Mereka memiliki pemain besar, artinya itu mereka harus bermain zone. Apabila mereka main man to man, pemain besar ini pergerakannya tidak begitu cepat untuk bermain man to man.
11-9 UEU memimpin. Edi Dayat. Kalau kita lihat akurasi kedua tim ini dalam hal 3 angka cukup bagus di awal pertandingan, Bung. Tadi ya mulus sekali sebuah drive tadi yang dilakukan oleh Budianto. 13-12. Ya, ini Siti yang menjulang. Masuk, Bung. Tanpa halangan. Tanpa halangan. Dewa. Hal yang sama dilakukan oleh Papin, Bung, ketika Dewa memegang bola. Papin juga dengan ketat menjaga. Akbar Lutfi mampu menghindari hadangan dari Kristianto Halim. Edi. Hans Abraham. Hans Abraham masih mencari celah. Hans Abraham. Ya. Kristianto. Oh. Esa Unggul mengganti senternya, Bung. Mungkin untuk mengimbangi. Mungkin Kristianto dinilai belum berhasil untuk mengunci pergerakan Kristianto Halim. Andre Adriano. Kristianto Halim. Papin. Berbeda sekali dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini kuarter pertama baru setengah tapi skor sudah 15-14. Papin dengan 2 kesempatan lemparan bebas. Ya, yang pertama mulus masuk. 15-15. Ya, yang kedua juga masuk. Ya, Bung, ada lagi yang bernama Sinatra. Apakah ini mengingatkan Bung terhadap seseorang? Inilah Sinatra yang adik ya? Adik benar, adik dari Ivon. Tapi bedanya kalau Ivon bermain 40 menit, ini tidak bermain full ya. Karena tadi baru saja masuk dari bangku cadangan Jamie Sinatra. Freddy masuk menggantikan Suhandi. Papin. Sulit sekali menjaga Papin. Skor juga terus berganti. Tim foul, Bung, UEU. Betul. Sangat disayangkan. 2 pertandingan sebelum ini, yaitu perebutan tempat ketiga putra dan juga final putri, berakhir dengan hanya margin 1 bola. Betul, Bung. Semoga kita harapkan demikian untuk game kali ini, Bung. Iya, betul. Sejauh ini memang seperti itu, kita lihat. Ya, 18-15. Andre Adriano. Oh. Masih mencoba mencari celah. Ya, berikan ke... Oh. Kemelut. Coach Steven Metcalf, ada komentar?
Yang saya perhatikan selama ini ya 5 season 1, 5 season 2 ini coach yang kritis ya, kritis terhadap hal-hal kecil. Dia hanya pelatih ini yang berkomentar tentang suara sound yang terlalu besar atau suara MC yang terlalu sering berbicara. Dia sangat kritis orangnya. Sangat detail kalau begitu ya? Sangat detail, betul. Dan dia selalu menghargai setiap game. Ya. Artinya ketika dia melawan tim lemah pun dia tidak mengurangi tetap menurunkan tim terbaiknya. Dia tetap menurunkan tim terbaik. Artinya dia selalu melihat semua pertandingan itu merupakan pertandingan yang penting. Bagaimana dengan coach UEU Tondi Raja? Coach UEU ini dari yang musim sebelumnya ini masih dia orangnya tenang-tenang saja yang saya lihat. Tapi ketika time out, mohon maaf sebelumnya dia sering kadang emosinya terlalu meluap, kadang kurang baik bahasa yang keluar ya. Oke. Mungkin itu salah satu cara untuk memotivasi timnya begitu ya. Ini bagian dari gaya tipe kepelatihan. Ya, betul. Untuk sementara tim yang diarsiteki Tondi Raja tertinggal 3 poin 17-20. Ya, Freddy dengan defensive rebound. Langsung Freddy sendiri. Mampu berkelit dari hadapan Papin dan drive-nya masuk 19-20. Temponya sangat cepat pertandingan ini, Bung. Betul sekali. Skor yang dihasilkan pun cukup tinggi. Abraham, ada 2 Abraham, Bung. Hans Abraham yang satu, dan satu lagi Abraham Damar. Di 2 kubu ada 2 Abraham. Abraham Damar. Tensi terlihat lumayan keras, Bung. Betul. Banyak benturan. Iya, akhirnya Dewa ditarik keluar. Ini artinya semua pemain starter dari UEU sudah dirotasi, Bung. Betul sekali. Pertandingan masih panjang, mungkin mereka perlu mengistirahatkan pemain-pemain kuncinya. Kembali masuk lapangan. Ya, ketat sekali, Bung. Oh, itulah kelebihannya mempunyai 2 pemain yang berpostur sangat tinggi. Tampaknya pertandingan ini akan banyak dihiasi oleh blok-blok, Bung. Terutama dari UPH, Bung. Betul. Chandra ini juga lumayan tinggi sepertinya, Bung. Nomor 24, Alkristian Chandra, center. Oh, turnover. Abraham Damar. Oh, memaksa. Oh, kembali blok. Coba blok lagi. Jonathan Hurst. Tampaknya Esa Unggul emang harus merubah pola permainan, tidak banyak melakukan drive. Nah, apakah Esa Unggul punya shooter-shooter bagus? Esa Unggul ini Swan di Dewa semua mempunyai shooting yang baik. Oke. Ya, lihat sekali keperkasaan Kristianto Halim di bawah ring. Ya, Jeffers. Ya, pemirsa, pertandingan di kuarter pertama sudah berakhir 22-19. Top scorer sementara untuk Esa Unggul adalah Dewa Wiratno. Dan
untuk UPH Eagles, Halim. Kristianto Halim. Ya, kuarter kedua sudah dimulai pemirsa. Skor masih 22-19. Jonathan Hurst. Foul dilakukan oleh Haris Farhans. Jadi memang kebiasaan daripada UPH ada satu pemain asing begitu ya. Putri tadi ada Maria Belen Alvarez. Mereka memaksimalkan aturan yang dibuat oleh 5. Artinya itu emang ketika mereka gitu ya. Mempunyai pemain itu kenapa tidak? Kenapa gitu tidak? Ya. Betul sekali. Ya gagal ke babak kedua. Yang saya lihat yang membantu asisten coach Matt, kalau 5 membolehkan memakai 2 pemain asing mungkin akan dimasukkan. Oh begitu, karena dia kedua pemain asingnya. Artinya karena ini regulasi hanya boleh 1 jadi hanya ada 1 di lapangan. Mereka masih punya 1 lagi. Masih ada 1 lagi. Betul sekali. (23-19) UPH memimpin. Ya, kita lihat Christian Chandra keluar. Robertus Melvin masuk. Big man untuk power point guard ya. Ya, Kristianto Halim. Double digit poin 10 untuk Kristianto Halim. Melvin. Kevin. Yo, sayang sekali terlalu bernafsu. Seandainya itu nyampe begitu Bung bisa alley-oop ya. Alley-oop. Kita tentu saja masih menantikan adanya dunk-dunk dari big man. Kita nantikan. UPH. Dewa kembali masuk. Sudah waktunya mungkin untuk kembali mendulang poin. Mesti kita ingat masih ada Suhandi yang masih istirahat. Dewa. Oh, nyaris sekali tadi Danny DeVito. Ya, Papin ngadap-dap. Oh. Danny DeVito. Namanya seperti aktor, Bung. Apakah dia bisa menjadi aktor penyelamat untuk UEU? Kita nantikan ya, Bung ya. Kita nantikan. Ya. Dan sekedar intermezzo, Bung. Kalau saya lihat Akbar kembali masuk. Akbar ini perawakannya seperti Ridho Roma, Bung. Betul sekali, Bung. Juan. Ya. Dewa. Pada Budianto. Budianto sendiri. Ya. Terbuka Danny DeVito. Budianto. Memang sangat sulit untuk menemukan akurasi ketika yang menjaga pun adalah pemain-pemain tinggi begitu. Bung, konsentrasinya terpecah. Yang saya lihat dari UPH ini mereka defense sangat baik. Dia tidak memberikan kemudahan pada tim lawan untuk memberikan passing. Dan sepertinya belum ada perubahan taktik serangan, Bung, dari coach Tondi Raja karena masih sering melakukan drive ke bawah ring. Robert Melvin. Jamie Sinatra, adik dari Yvonne Sinatra. Hans Abraham, 3 angka masuk.
28-19, UPH makin jauh. Melvin, Dani DeVito, Dewa Wiratno, Dani DeVito. Oh, masih gagal. Andre Adriano masuk menggantikan Robertus Melvin. Saya pikir Coach Raja terlalu lama mengistirahatkan Suhandi. Iya. Saya kurang ngerti fungsinya. Apa begitu ya? Karena ini momen krusial untuk semakin tertinggal. Margin skor semakin Ya, jauh. Jonathan pada Juan. Oh, gagal. Budianto sendiri dia layup. Oh, gagal. Kristianto Halim dengan defensive rebound. Hans Abraham. Kristianto Halim. Ya. Mudah sekali. Tanpa pengawalan, Bung. Tuh. Bung, pertandingan tidak terasa. Skor sudah 2 digit marginnya. Airball dan diambil tadi oleh Hurst. Hans Abraham. Masuk lagi, Bung. Apakah sudah waktunya buat Coach Tondi untuk memasukkan Suhandi? Harusnya Dari tadi, Bung. dari tadi. Terlalu lama. Tentu saja kita tidak tahu alasan dibalik keputusan dari Coach Tondi, tapi jika memang akhirnya ini membuat timnya kalah, tentu saja ini adalah blunder ya. Kerugian, betul sekali. Suhandi ini sekaligus leader senior, dia juga kapten tim. Artinya kerugian besar kalau dia terlalu lama disirahatkan, Bung. Ya. Skor untuk sementara 33-19 dengan waktu tersisa sekitar 6 menit. Ya, jika ada memang perubahan taktik yang dilakukan, serangan lebih tajam, ini mungkin saja UEU bisa mengejar, Bung ya. Betul sekali, Bung. Dan mereka juga harus bisa menjaga pertahanan mereka dengan lebih baik karena UPH sudah mencetak 33 poin, 1,5 kuarter. Karena sedang unggul, apakah memang ini adalah taktik yang sudah paling benar yang diterapkan oleh Coach Stephen Metcalf? Menurut saya ini UPH akan bermain mengalir seperti biasa aja. Dia tidak membutuhkan taktik khusus karena emang mereka tinggal menunggu turnover dari Esa Unggul aja. Dan langsung menghukum ya, iya, dengan poin-poin. Dibalas Suhandi dengan masuk, fast Bung. break. Suhandi masuk. Ya, kita lihat apa akan terjadi perubahan yang signifikan untuk Esa Unggul. Ya, masih gagal percobaan pertama Suhandi setelah kembali dimasukkan. Laurentius masuk. 35-19. Ya, situasi mulai mengkhawatirkan untuk Universitas Esa Unggul. Semakin jauh. Iya. Sementara UPH terlihat makin nyaman. Mereka menembak dari mana saja masuk, Bung. Defense dari Esa Unggul sendiri terlalu rapuh, Bung. Artinya saya nggak melihat ada helping defense. Terlalu banyak open shot ya. Betul sekali. Melawan tim seperti UPH ini perlu kerjasama yang baik dalam hal defense, Bung. Ya, sesekali bisa menembus pertahanan dan
tadi dari Andre Adriano. Plus 1 free throw. Iya. Angka yang kecil, 1 angka, tapi tentu saja ini menambah kepercayaan diri. Tidak boleh membuang 1 angka pun. Andre Adriano masuk 3 point play. 35-22, UPH masih memimpin. 5 menit pertandingan tersisa di kuarter kedua. Ya, Edi Hidayat. Di Esa Unggul sendiri, Bung, masih ada satu nama, Grahita Abraham Damar. Ya. Di game semifinal kemarin dia bermain cukup baik dengan 15 poin. Oke. Ya, tapi kali ini Belum tampaknya terlihat, iya. Masih Dan masih disimpan, Bung. disimpan. Iya. Papin kembali masuk. Dan Steven Lim Pauduli keluar. Terlalu lama menahan bola, Bung. Ya, kalau dilihat memang tadi banyak sekali sebetulnya opsi di luar tapi tidak Betul. digunakan. Reinhard mencoba dari masuk 3 angka. 22, 38. 16 poin, Bung. Kembali gagal. Edi. Yang Hans Abraham. Rebound Suhandi. Suhandi sendiri. Suhandi. Oh. Itu harusnya blok yang bersih, Bung. Ya. Sayang sekali wasit menganggapnya tidak sebagai untuk- sebuah pelanggaran. Ya, wasit tidak berpikir demikian, Bung. Itu mungkin kalau misalnya untuk replay itu bisa terus dimainkan, tadi salah Betul satu sekali. aksi yang bagus ya sebetulnya. Universitas Esa Unggul mendapatkan kesempatan untuk melakukan free throw sebanyak 2 kali. Suhandi. Cobaan pertama. Masuk. Coach Tondi Raja juga masih duduk diam di kursinya. Baru kita lihat dia berteriak. Oke, cepat sekali, Bung. UPH. Papin. Oh. Papin terlalu memaksa. Memang pergerakannya sangat eksplosif ya, dan disimpan lagi Papin. Masuk Jamie Sinatra. Sejauh ini yang dilakukan oleh Dewa menjaga Papin sudah, menurut saya sudah sangat berhasil, Bung. Iya. Jarang sekali saya melihat Papin sulit mencetak angka, Iya. sulit drive. Dewa melakukan defense Artinya Dewa tugasnya selain dengan baik. offense-nya juga bagus, dia juga melakukan tugasnya dengan baik Betul. sebagai pemain bertahan. Ya, Jamie Sinatra. Ya, pemain tertinggi. Apakah Kristianto Halim ini merupakan pemain tertinggi di 5 saat ini atau ada yang lebih tinggi, Bu? Sepengetahuan saya memang dia yang paling tinggi. Ada satu catatan lagi yang menarik. Chris ini memiliki sepupu yang masih bersekolah di SMA. Ya. Tingginya lebih dari dia ya. Dan mungkin kabar yang saya dengar ketika nanti lulus akan ke UPH juga. Seperti itu. Dia emang dari keluarga pemain basket, orang tuanya emang mantan pemain.
Ya, gagal Edi Hidayat. Oh, berbahaya Bung. Hans Abraham masih gagal. Ya. Traveling. Saya pikir baik Akbar maupun juga Alchristian Chandra ini berkali-kali dirotasi untuk menjaga Chris, tapi belum membuahkan hasil, Bung. Betul sekali, Bung. Suhandi. Ya, Ilham Damar yang tadi bilang tadi malam bermain baik. Iya, kita Masuk. lihat apakah hari ini dia dapat bermain cukup baik. Ya. Jonathan Hurst masuk menggantikan Reynard. Suhandi dengan kesempatan free throw. Masuk. Ya, memang agak sedikit terlihat dengan adanya Suhandi mereka paling tidak mampu terus mencetak angka ya. Betul. Meskipun pertahanannya masih perlu diperbaiki. Betul sekali. Gagal. Ya, Bagus sekali. Cassiopeia Manu Putih. Ya. ...14 poin di bawah 2 menit kuarter kedua. Suhandi. Cassiopeia Manu Putih. Oh, gagal. Rebound tadi dari Alchristian Chandra. Budianto. Dewa. Oh. Cassiopeia Manu Putih. Ya. Suhandi defensive rebound langsung menuju. Ya. Berikan bola tadi kepada Abraham, Budianto, Dewa. Oh, masih gagal. Rebound Jonathan Hurst. Cassiopeia. Jamie. Ya. Di bawah 1 menit. Ya. Baik Mudah sekali, Bung, buat seorang Kristianto Halim. 16 poin sekarang. Ya. Tembakan-tembakan Weus sepertinya agak mulai, ya kita lihat gagal. Betul. Selesai sudah. Selamat kembali bergabung pemirsa Berita 1 live dari gelanggang olahraga Sumantri Brojonegoro. Pertandingan di kuarter ketiga antara Universitas Pelita Harapan melawan Universitas Esa Unggul sudah dimulai. Sudah 2 menit berjalan. 50-29 untuk sementara UPH memimpin sangat jauh, Bung Sofyan. Iya, Bung. Di paruh Dan pertama. semakin jauh, Bung. 52-29. Di paruh pertama tadi, di akhir kuarter 2, Chris hampir mencetak double-double. Baru main 2 kuarter hampir double-double dengan perolehan 9 rebound dan 14 poin ya. 14 poin. Iya. Jika dihitung game barusan mungkin ini sudah terjadi double-double ya. Iya. Sulit sekali untuk
Esa Unggul untuk mengimbangi UPH ini, Bung. Apakah memang menurut Bung Sofyan masih ada taktik yang bisa digunakan untuk paling tidak mengecilkan dulu skor di kuarter ketiga ini dan baru kemudian nanti menyerang balik di kuarter terakhir? Menurut saya cukup sulit, butuh sedikit keberuntungan juga. Ketika Papin mati, ada Chris di situ. Ya. Mungkin nanti ketika Chris mati masih ada Hurst di situ. Ya. Masih banyak opsi dari pihak UPH sendiri. Sementara The Swans justru kehabisan opsi. Betul. Pemain yang tadi malam mencetak 15 poin, Abraham Damar masih 0. Belum ada poin. Sementara pemain dengan poin tertinggi untuk Esa Unggul adalah Andre Adriano dengan 6 poin. Suhandi masih 5 poin dan kemudian Dewa Wiratno juga 5 poin, Bung. Tapi balik lagi ke pertandingan, apapun masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi ya. Lapangan. Karena kita masih punya sekitar 7 menit, 7,5 menit di kuarter ketiga dan masih ada kuarter terakhir. Iya. Tapi jangan lama-lama juga bangkitnya, Bung, harus dari sekarang gitu ya. Betul sekali. Iya. Maskot dari UPH mengembalikan bola kepada wasit. Dewa sekarang menguasai bola. Andre Adriano, Suhandi. Iya, kembali Bung, steal dilakukan oleh Edi Dayat. Edi Dayat sendiri. Penetrasi yang bagus dari Edi Dayat, 54-29, hampir 2 kali lipat poin. Ya, maksudnya blok tapi malah foul ya. Dari Kristianto Halim. Akbar. Lutfi. Entah sudah tidak terlalu percaya diri atau seperti apa. Yang jelas saya melihat coach dari Tondi Raja ini tidak pernah beranjak dari tempat duduknya, Bu. Betul sekali, coaching staff dari Esa Unggul terlihat bingung apa yang harus mereka lakukan ketika apa yang mereka perintahkan ke pemainnya kandas, selalu kandas. Tidak terlaksana dengan baik. Betul. 25 poin perbedaan antara kedua tim ini. Ya, 3 angka yang sangat penting, Bung. Betul. Untuk Akbar sudah 2 kali memberikan 3 poin untuk Esa Unggul. Ya, Bung. Yang barusan 3 poin keduanya. Sebetulnya big man ya, Bung ya, tapi ternyata 3 poinnya juga bagus. Hans Abraham dibalas tuntas. Artinya kalau kamu bisa, saya juga bisa gitu ya. Langsung dibalas tuntas. 3 angka. Andre Adriano gagal. Ya, Papin dengan bola yang sangat deras tadi. Ya, turnover. Suhandi sendirian. Gagal. Tip in dilakukan oleh Dewa. Tampaknya tadi sedikit perubahan, Bung. Kita lihat full court press. Coba diberikan Esa Unggul. Dewa selalu mengawal kemana Papin bergerak. Iya, sendirian Hans. Mudah sekali, Bung. Bermain sangat nyaman, Bung. Seperti yang saya bilang tadi, banyak opsi di UPH. Iya, bermain sangat nyaman. Siapapun bisa mencetak poin dengan mudah. Iya, mau dari bawah ring, mau dari garis bawah. Lagi-lagi Hans Abraham, Bala Jonathan. Iya, perbedaan sudah 28 poin, 64-36, UPH memimpin.
waktu di kuarter ketiga. Tinggal tersisa kurang lebih 4 menit. Suhandi. Iya, cukup bagus. Dua pemain yang mengawal tapi masih bisa mencetak angka. Edi Hidayat. Papin, sang kapten. Hans Abraham. Ya, lagi mencoba, masih gagal. Andre Adriano. Sendiri dia, Andre Adriano, lay up tangan kiri, gagal. Papin. Dari tadi saya melihat Papin berusaha, mungkin dia melihat teman-temannya sudah banyak mencetak poin. Iya. Dia juga ya mungkin ini sedikit ego seorang bintang juga. Betul. Juga ingin ikut bersinar begitu ya. Terlihat beberapa kali memaksa padahal posisinya tidak cukup baik untuk mencetak secara poin. keseluruhan memang menurut pengamatan Bung, apakah memang salah satu alasan kenapa Papin tidak terlalu bersinar adalah karena penjagaan ketat dari Dewa? Bisa saya bilang demikian karena emang dari tadi yang saya lihat Dewa melakukan prinsip defense dengan benar, artinya dia melakukan triangle defense dengan benar. Ketika bola di weak side, dia hal-hal yang dilakukan Dewa sudah benar. Oke. Abraham Damar. Cuman masalahnya dari teman-temannya belum melakukan hal yang serupa kepada pemain UPH lainnya, Bu. Oh. Kalau dilakukan ya? Enggak. Hanya lemparan inbound saja. Papin pada Reynard. Kita lihat segala upaya sebetulnya dilakukan oleh Universitas Esa Unggul untuk setidaknya mengimbangi keperkasaan dari elang-elang UPH ini. Ya, 3-point play. Abraham Damar berkesempatan untuk menyumbang 3 angka dari 3-point play. Papin keluar, Steven masuk. Budianto masuk, Lutfi Akbar keluar. Abraham Damar. Kesempatan 3-point play. Masuk, 3-point play. 64-43, masih cukup jauh. Kita lihat dari UPH menyisakan Chris dari pemain starternya, Bung. 4 pemain starter sebelumnya sudah digantikan dengan 4 pemain cadangan mereka. Iya. Chris juga sepertinya sudah tidak ada di lapangan. Oh iya Bung. Digantikan dengan Abraham. Ya. Untuk sementara big man-nya Lauren kayak sepertinya, Bung. 66-43, 23 poin selisih antara UPH dengan UEU. Kita lihat apakah dengan pemain-pemain bench dari UPH Esa Unggul ini bisa mengejar atau paling tidak ini juga sepertinya ujian buat margin. bench dari UPH begitu ya. Betul sekali, Bang. Apakah dengan seperti ini Coach Metcalf sudah merasa pertandingan ini dimenangkan? Atau bagaimana dengan melepas semua starternya? Yang saya tahu dari Coach Metcalf ini dia orangnya nggak seperti itu. Artinya seperti itu ya?
Dia selalu menganggap penting semua game. Hanya saja mereka coach Matt ingin memberi jam terbang lebih. Betul. Pada pemain bench. Ya, ini hanya keperluan memberi jam terbang lebih ya untuk pemain-pemain cadangan. Dalam atmosfer final seperti ini, pemain-pemain cadangan perlu merasakan atmosfer final ketika nanti mereka bermain di grand final yang tekanannya lebih besar. Pemain bench ini tidak kaget lagi ketika diturunkan. Suhandi kita lihat dengan Dewa. Ya, bola di steal oleh Reinhardt. Reinhardt sendiri, drive-nya masuk. Kesalahan yang tidak perlu, Bung. Justru menambah penderitaan ya. Ada hal kecil yang jarang terlihat di tim-tim lain selain UPH. Jadi mereka walaupun sudah leading jauh, mereka selalu berkomunikasi melakukan briefing kecil di tengah lapangan untuk antar membahas. Antar pemain saja begitu ya? Iya, antar pemain untuk membahas mungkin kelemahan-kelemahan mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Iya. Saya belum melihat di tim-tim lain melakukan hal seperti itu. Ini mungkin kebiasaan yang juga coba untuk diterapkan oleh Steven Metcalf ya. Suhandi masih mencoba untuk memberikan nafas untuk timnya. Poin demi poin. Mungkin agak frustasi juga sebuah tim jika mereka bisa mencetak poin tapi kemudian lawannya mencetak poin lebih banyak. Betul sekali. Ini yang dirasakan oleh UEU, Bung. Masuk dua-duanya 46-70. 24 poin perbedaan. Cassiopeia, Manu Putih. Ya, berputar-putar. Gagal. Rebound dari Christian Chandra. Kepada Kevin. 3 angka. Gagal. Frustasi tadi Suhandi. Pertandingan tinggal menyisakan 15,3 detik saja. Ini adalah serangan terakhir. Laurentus. Ya, Suhandi. Coba 3 angka, gagal. Selesai pertandingan di kuarter ketiga. Perbedaannya cukup mencolok, 70-46. UPH memimpin 24 poin. Bung, mission impossible atau mission possible? Kalau menurut saya mission selalu possible. Selalu possible ya, hanya 24 saja, poin. Perlu perjuangan yang lebih keras lagi, perlu keberuntungan juga. Ya. Tetap ada harapan sekecil apapun. Ya. Betul, Bu. UEU harus tahu bahwa mereka bernama Esa Unggul, artinya mereka harus unggul begitu ya. Betul sekali. Dari UPH sendiri sudah mulai memainkan pemain-pemain cadangan. Ya, sebetulnya ini harusnya paling tidak menjadi kesempatan. Mereka harus mengecilkan margin. Ya, sementara UEU juga masih memainkan pemain-pemain intinya. Masih ada Dewa di sana, masih ada Suhandi. Dan kalau kita lihat memang dari bench UEU yang berada di depan kita masih cukup bersemangat, Bung. Betul sekali. Masih ada rasa kepercayaan. Energi positif yang ya, dikeluarkan. Betul. Memang ini adalah yang harus dimiliki oleh tim-tim yang berlaga di sebuah partai penting seperti ini, Bung. Kepercayaan diri bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam olahraga. Betul sekali, Bung.
kita lihat Coach Metcalf tampak tenang begitu ya. Mungkin dia juga cukup puas dengan penampilan para pemainnya. Ya Bung, kalau dilihat memang tidak ada pemain inti yang saat ini berada di lapangan untuk UPH ya. Betul sekali, kita lihat di statistik akhir kuarter 3 ini pun poin dari pemain cadangan UPH 18. sudah berhasil mencetak 18 poin. Berbanding hanya 11 dari Suhandi lagi. Dan Suhandi pun lebih enak melakukan drive dengan penjagaan yang tidak seketat pemain-pemain. Ya, ini dengan disyaratkannya Hans dan juga Chris. Mungkin saja Suhandi bisa melewati perolehan poin dari Hans dan Chris ya. Tapi itu tadi Bung, apa artinya top scorer kalau timnya gagal menang? Christian Chandra, 2 poin. 72-51. Full court press. Full press. Kita lihat, berhasil. Ya, berhasil kali ini. Abraham, Freddy maksud saya. Timeout diambil UPH ini tadi kelihatan ketika full court press yang dilakukan Esa Unggul berhasil. Iya. Pelatih Matt kelihatan teriak-teriak mungkin ingin menasihati atau memberikan pemecahan gimana caranya untuk mengatasi tekanan seperti itu ya. Full court press yang diberikan Esa Unggul. Satu poin perbedaan. Sebetulnya Universitas Esa Unggul juga tidak, jumlah poin 51 ini juga sebetulnya tidak terlalu sedikit ya. Tapi memang UPH yang sangat superior ini sebetulnya. 72 poin. Letak kesalahannya sebetulnya di mana ketika kedua tim ini mulai terpisah cukup jauh? Yang saya lihat tadi ya? Memang di kuarter kedua ketika pemain-pemain inti dari UPH bermain penuh, mereka sangat mudah mencetak angka. Defense dari Esa Unggul nggak bisa mengantisipasi itu. Dari materi pemain, dari postur, mereka kalah kemana-mana gitu sebenarnya. Ya, kita lihat Bung, masih belum ada pemain inti yang ada di lapangan untuk UPH. Semuanya masih pemain bench. Tapi tetap sama berbahayanya ya. Gagal percobaan pertama dari Freddy. Bola kini dikuasai Budianto dari Universitas Esa Unggul. The Swans masih mencoba untuk mengejar. Suhandi menerobos sendirian. Dan kalau kita lihat juga Dewa sekarang Bung yang di luar dugaan masih disimpan. Betul Bung. Christian. Wow, bola jauh. Steven. Tapi memang agak sedikit berbeda, tidak ada Chris, tidak ada Jonathan, mereka agak sedikit kurang sekali ini superior di bawah ring ya. Betul, ini saya lihat juga banyak pemain-pemain junior, pemain baru dari UPH yang memang coba betul. di jam terbang tadi. Jam terbang ditingkatkan. Hans Abraham dimasukkan. Untuk sementara adalah top scorer dari UPH dengan 17 poin. Dan juga membuat 6 assist Bung. Cukup produktif, asisnya 6.
Chris kembali memasuki lapangan, Bung. Ya. Abraham mencoba sendirian. Oh, gerak tipu yang luar biasa dari Hans Luar Abraham. biasa, Bung. Gerak tipu yang luar biasa sekali lagi. Artinya big man cetak angka, forward cetak angka, guard juga cetak angka. Christian Chandra gagal. Rebound dari Reinhardt. Unsportsmanlike foul. Ya, Reinhardt tadi melakukan kesalahan. Itu artinya Esa Unggul memperoleh 2 kali free throw dan 1 position. Oh ya. Suhandi terlihat berkomunikasi dengan Tondi, Coach Tondi. Ya, masuk. Budianto. Belum ada perubahan signifikan di papan skor, Bung ya. Betul. Masih kepala 2 keunggulan dari UPH. Dewa masuk. Ini mungkin Dewa harus bermain full, begitu ya. Karena menjadi salah satu sumber angka juga untuk UEU. Andre Adriano, Kevin. Andre Adriano, Suhandi. Coba 3 angka masuk Andre Adriano. Kembali ke kepala 1. Selisih 19 poin. Ya, akankah dibalas? Dibalas. Udah. Sepertinya Hans Abraham ini orangnya dendaman, Bung. Betul. Kalau timnya kebobolan 3 poin, dia membalas juga dengan 3 poin. Istilahnya anak basket ya, tangannya lagi harum malam ini. Tangannya lagi harum. Oh. Pemain-pemain, kita lihat Bung, hanya 2 pemain yang menyerang dan itu mencetak angka. Sementara 3 pemain big man di belakang hanya menunggu saja. Gerak tipu dari Abraham dan Christian juga sangat bisa dibilang mumpuni ya Bung ya. 6 menit lagi. 24 poin selisih. Jika berhasil mempertahankan keunggulan, artinya UPH akan mengawinkan gelar juara putra dan putri ya Bung? Betul sekali. Ini sama ya Bung ya seperti tahun lalu ya? Betul, sama. 1-2 UPH berhasil, maksudnya berhasil mengawinkan gelar putra dan putri. Ya. Memang tugas yang cukup berat untuk tim-tim dari Jakarta lainnya untuk mengejar ya apa yang sudah established di UPH ini. Andre kepada Akbar Lutfi. Dewa lepas sendirian. Gagal. Terlalu lama di bangku cadangan. Iya. Sekarang giliran Suhandi yang di bangku cadangan. Jarang sekali sepertinya bermain berdua, padahal dua-duanya sebetulnya pemain kunci ya. Betul sekali Bung. Tentu saja kita sebagai penonton juga hanya bisa menyayangkan, tapi mungkin memang ada keputusan di balik itu Bung, di balik keputusan Coach Tondi Raja.
kurang lebih 5 menit pertandingan tersisa. UPH masih unggul 79-55. Ya, Jamie Sinatra kepada Edi Hidayat. Edi Hidayat 3 angka gagal. Wow, luar biasa Bung, pemainnya sama Hans Abraham. Suhandi, Akbar Lutfi, big man yang bisa 3 kali ya. 3 point, seorang big man, seorang center. Ya. Siapa bilang big man tidak bisa tembakan jarak jauh? Kalau kita melihat di NBA itu ada seorang Kevin Love, seorang Ya, center betul sekali, yang Bung. bisa melakukan Pemainnya three sangat point. lengkap ya Bung, Minnesota Betul Timberwolves. sekali. Ya, agak sedikit licin lapangan. Mungkin karena banyak juga tadi beberapa insiden sempat terjatuh beberapa pemain ya Bung ya. Ini mungkin juga keringat kemudian membuat lapangan sedikit licin. Lagi Bung, kalau tadi Coba masuk Bung, lagi. ya, sayang sekali gagal. Ya sendirian, Abraham, Hans Abraham. Bung, inilah yang ditunggu dari penampilan UPH. Begitu banyak pemain yang bisa berkreasi, menciptakan angka dengan berbagai cara. Bung. Dewa, jarak jauh lagi? Tidak. Aris Farhans, ya sudah melompat sekuat tenaga tadi Adriano tapi masih gagal oleh Kristianto Halim. Jamie Sinatra. Mudah saja. Bahkan tidak ada yang berani memblok mungkin Bung karena mungkin tidak Sudah mungkin merasa juga. kalah jangkauan. Tidak mungkin juga begitu ya. Pertandingan tinggal 3 menit lagi. 85-58 kebalikan angkanya Bung kalau kita lihat. Imbang Bung ya? Ya. Oh, enggak imbang ya? Enggak imbang. Saya kira imbang. Ini sedikit Abraham. aneh di akhir game Coach Matt malah memasukkan semua pemain intinya kembali. Iya. Hanya Paping saja masih beristirahat Bung ya. Sepertinya tidak jadi dimasukkan. Lihat Bung, Chris tidak hanya perlu mengangkat tangannya dan kemudian seperti ruang tertutup begitu Bung. Tentu saja seperti itu sangat intimidatif Bung ya, membuat orang sudah kalah duluan sebelum mencoba untuk menerobos. Sudah mulai ada selebrasi kecil, baru saja dilakukan oleh Hans Abraham dan juga Kristianto Halim. 58-89 sah Bung kalau saya bilang ini adalah mission impossible. Bisa dibilang demikian. Bisa dibilang demikian ya. Terlalu jauh untuk 2 menit untuk mengejar. Dan memang jika dilihat dari permainan memang ini skor yang juga cukup adil. Keunggulan daripada UPH mampu mengungguli Esa unggul. Ada 3 kata unggul yang saya baru saja ucapkan. Kristianto Halim dengan percobaan free throw. Masuk. 90 Bung. Mungkinkah sampai 100 Bung?
Jika dilihat dari waktu yang tersisa masih sangat mungkin. Masih sangat mungkin ya. Karena di 2 menit kuarter 4 itu waktu akan dihitung bersih. Adu fisik yang cukup berat tadi, Edi Hidayat sekarang. Ya, Laurentius, Jamie, Edi, Steven. Harus menembak. Ya, habis. Freddy, Abraham, out. Menginjak garis. Jamie Sinatra. Ya. Laurentius Steven Oi menambah 2 poin, 92-58 di bawah 1 menit sekarang. Oh, gerak yang sangat brilian dari Abraham Damar. Jika kita melihat seperti ini, kita langsung bertanya kemana saja Abraham Damar. Betul, harusnya dia lakukan itu dari awal tadi, iya. Bu. Jamie Sinatra mencoba menerobos. (92-60). Tinggal setengah menit lagi. Saya pikir akan ada gemuruh. Anda mungkin siap-siap untuk tutup kuping, Bung. Ketika wasit nanti betul. meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Karena sepertinya sudah siap untuk meledakkan dalam tanda kutip ini, Bung. Meledakkan Gor Sumantri Brojo Negoro. Wajah-wajah supporter UPH terlihat sudah tidak sabar untuk selebrasi, bersukaria, berteriak, dan lain-lain. Freddy. 20 detik lagi. Jamie Sinatra. Ya. Semakin kencang. Iya. Bung. Maskot daripada UPH sudah masuk dengan kepalan tangan penuh mengangkasa. Ini menandakan akhir pertandingan antara Universitas Pelita Harapan melawan Universitas Esa Unggul yang dimenangkan oleh UPH dengan skor 92-60. Dengan demikian UPH keluar sebagai juara, mempertahankan gelar juaranya, dan sekaligus juga UPH berhasil mengawinkan gelar putra dan juga putri. Komentarnya, Bung, apakah masih shock juga atau bisa langsung berkomentar? Jadi apa yang sudah dilakukan Esa Unggul sudah sangat baik ya. Iya. Pencapaian mereka sampai babak final ini mungkin di luar dugaan mereka juga. Mereka mengalahkan Perbanas. Iya. Tinggal kedepannya mereka harus mempersiapkan tim ini lebih baik lagi karena lawan yang akan mereka temui di grand final akan jauh lebih berat lagi. Dan untuk UPH sendiri yang saya lihat ini calon kuat juara 5 grand final kelak. Tinggal bagaimana mereka bersikap tenang, artinya lawan mereka tinggal diri mereka sendiri. Iya. Dan layak juga kita bilang bahwa UPH ini mungkin bisa jadi salah satu kandidat kuat untuk juara, Bung, ya. Selain ITHB, kemudian tim kota lain seperti Ubaya dan sebagainya.
Ya, baru saja kita terima. Ini adalah statistik untuk pertandingan full ya. Iya, top scorer Hans Abraham 28 poin, Bung. 28 poin untuk Hans Abraham, dan kemudian Kristianto Halim juga 19 poin, dan Jonathan Hurst 11 poin, banyak yang double digit. Sementara untuk The Swans, UEU Suhandi 13 poin, dan Akbar Lutfi juga 13 poin. Silakan komentarnya, Bung. Saya kira perbedaan yang mencolok yang diberikan oleh Abraham Hans dengan 28 poinnya, dengan efisiensi permainan yang mencapai poin 30 ini, dia layak lah untuk di posisi pria, mendampingi Yvonne untuk menjadi MVP. Itu menurut pendapat saya. Semoga nanti keputusannya demikian. Jadi kalau pilihannya Bung Sofyan pribadi, Yvonne untuk perempuan, dan Hans untuk laki-laki ya? Laki-laki. Oke. Nah, ini sendiri sebetulnya apa sebetulnya yang masih bisa atau kurang dan masih bisa diperbaiki oleh UPH menjelang Grand Final? Yang saya lihat UPH, tim ini sama persis dengan kekuatannya dengan tahun kemarin. Tahun kemarin season 1 mereka juga diunggulkan. Tapi ITHB jauh lebih siap untuk menjadi juara di season 1. Namun di season ini mereka dengan komposisi yang hampir bisa dikatakan mungkin meningkat lebih dikit lagi, lebih baik lagi dari tahun kemarin. Sedangkan ITHB penurunan karena ditinggal 4 orang pemain. Baik, ini adalah game stats, kita bisa lihat field goal percentage 53 banding 30, Bung, cukup jauh.